Hai guys, selamat datang di channel Wak Bali 3445. Di sini saya akan membahas tentang profesi. Jadi di sini ada 4 profesi ya. Profesi yang saya maksud adalah di sini ya. Profesi ada petani, ada perampok, ada pedagang, ada seniman. Di sini perbedaannya sudah jelas. Kalau misalnya kita membahas petani, kalian bisa lihat di yang kita klik di sini ya. Nah, ini jadi pengumpulan efisien, ini keuntungan dari sebuah petani. Jadi mengumpulkan material waktu kalian menggerakkan gerobak ke ladang, itu akan mendapatkan 50%. Itu keuntungan seorang petani, masuk muatan 100%, mengoleksi gila-gilaan. Jadi seharusnya ladang itu jumlahnya 1 juta, kalian pasti akan mendapatkan lebih daripada 1 juta. Ya, seperti itu keuntungan dari petani. Kalau perampok, perbedaannya kalian bisa lihat di sini penjelasannya. Jadi kecepatan pulih prajurit terluka 100%, itu keuntungannya. Dan perbedaan dari petani saat mengepung benteng muatan pasukan 150. Jadi waktu perampok itu bergerak menyerang kastil musuh, itu akan mendapat rampokan material itu 150%, beda sama petani. Kalau petani, kita lihat di sini, saat mengepung benteng serangan pasukan kurang minus 30%, berarti dia bakalan kalah. Dan mengambil material dari kastil tersebut juga sangat kecil. Misalnya kalau perampok dia berhasil di atas 2 M, kalau petani pasti di bawah 2 M dia mendapatkannya untuk material-material dari kastil musuh. Itu perbedaannya antara petani, perampok. Sekarang saya bahas tentang perdagangan. Kalian bisa jelaskan, bisa lihat penjelasannya di sini. Jadi material-material yang dibawa sama balon itu sangat murah-murah sekali di sini, dan kalian bisa jual itu ke kastil-kastil yang lain dengan barter istilahnya. Ya, tapi kalau waktu kalian barter dengan kastil yang lain, itu akan dipotong 10%. Misalnya kalian mengirim 100.000 makanan, kalian yang mereka dapatkan itu hanya 90.000 makanan. Jadi dipotong 10% PPN. Itu sebagai pedagang. Tapi kalau kalian dirampok, sebenarnya yang direbut adalah 100%. Jadi kalau kalian dirampok, itu bisa 100% juga hilang material kalian. Tapi kalau kalian menyerang juga, itu juga bisa dapat 100%. Tapi kalau perampok itu 150%, kalau pedagang itu cuma 100%. Kalau petani itu cuma 30% perbedaannya. Ya, itu perbedaan-perbedaan yang ada di profesi ini. Jadi profesi ini sangat sangat menentukan sebuah kastil tersebut. Jadi pintar-pintarlah kalian memilih profesi di sini. Kalau masalah seniman saya belum pernah, karena di sini juga belum ada penjelasan. Jadi saya belum pernah masuk ke seniman. Seperti itu. Jadi saya jelaskan lagi kembali ke petani. Kalau kalian sebagai profesi petani, kalian akan mendapatkan building untuk pertanian, asosiasi pertanian. Di sini building kalian. Tapi kalau kalian memilih perampok, kalian akan mendapat building ini, aula penjarahan. Jadi setiap profesi itu memiliki bangunan. Kalau pedagang, kalian akan mendapatkan building pedagang. Sayangnya saya tidak ada di sini. Jadi kalau kalian dari awal memilih petani, kalian akan membangun seperti ini. Setelah itu kalian berubah profesi menjadi perampok, kalian akan mendapat building seperti ini. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa gedung pertanian kalian akan mati. Ini tidak akan berfungsi lagi. Kenapa? Karena profesi kalian sudah berganti. Oke. Jadi hanya gedung untuk perampok aja yang hidup. Begitu juga kalau kalian berganti profesi ke pedagang,
gedung perampok kalian juga tidak akan hidup kembali, pasti mati dia, buffnya pun juga mati, ya. Jadi profesi-profesi ini juga ada kaitannya ke sini guys, ke aula profesi. Aula profesi ini apa sih sebenarnya? Jadi di aula profesi ini kalian mengikuti misi kerajaan. Misi kerajaan ini di mana kalian harus mengikuti semuanya, cari profesi-profesi sesuai cari keterangan-keterangan di atas ini sesuai profesi-profesi kalian ya. Tidak semua misi kerajaan kalian bisa masukkan. Jadi misalnya kalau dia seniman, biasanya masuk ke kuil pengrajinan biasanya. Itu pedagang bisa masuk ke sana. Kalau petani biasanya di universitas. Oke. Camp penjaga raja biasanya untuk perampok. Jadi kalau profesi kalian perampok, biasanya di sini bisa masuk. Tapi harus dari awal biasanya untuk mengikutinya ya. Terus kuil kesatria biasanya untuk perampok. Rumah harta karun imperial. Nah, ini saya kurang tahu juga, tapi biasanya belum tentu setiap kita klik bisa masuk. Cuma saya sudah lagi ada misi kerajaan di sini. Jadi pilihlah yang bisa kalian masuki dan pilihlah jam yang paling lama. Kenapa? Karena semakin jam yang paling lama kalian pilih, kalian akan mendapat XP dan bintang ini lebih banyak. Contohnya seperti ini, kalau 2 jam dia dapat 20, ini cuma 143. Kalau kita 3 jam, 30, ini malah 178. Ya, itu perbedaannya. Dengan poin-poin ini, kalian akan bisa membuka ke sini, ke manual profesi. Inilah yang kalian buka dari poin-poin tersebut. Ya, di sini kalian bisa lihat poinnya, berapa kalian dapat poin. Poin ini dibuka untuk ini. Kenapa ini perlu? Ini akan mendapatkan sebuah kartu. Misal kalian penelitiannya sudah sampai sini dan ini kebuka, kalian akan mendapatkan kartu seperti ini di bawah sini. Ya. Jadi kartu pendapatan ini biasanya untuk ditaruh di sini. Jadi kalian tinggal memilih kartu apa yang kalian mau pasang. Kalau untuk dev misalnya, dia untuk bertahan, kalian taruh di posisi pendapatan. Tapi kalau untuk ATK, kalian lebih membesarkan ATK kalian di sini berapa persen, 15%, 15%. Kalau dia dev 5%, kalau kalian suka dev, berarti kalian pindahin aja ke profesi pendapatan. Seperti itu. Kalau masalah posisi profesi, kalian bisa lihat di sini. Biasanya ini kartu ini sebelumnya di sini posisinya. Baru saya pindahkan ke kartu profesi. Kalau kartu aliansi saya belum dapat. Jadi di sini fungsinya adalah kartu-kartu ini kalau kalian sudah simpan itu akan membuatkan buff baru untuk CT kalian ya, pasti kalian. Di sini sangat berfungsi sekali. Kalau sebagai perampok biasanya lumayan untuk lari pasukan, untuk HP HP-nya pasukan itu di sini kalian bisa dapat. Oke, jangan lupa kalau bisa setiap hari mengikuti misi kerajaan di sini untuk mendapatkan poin dan kartu-kartu tersebut. Jadi di sini fungsi profesi-profesi ini berpengaruh ke aula profesi dan mendapatkan buff-buff tersendiri dari kerajaan itu sendiri. Oke. Jadi ya, sudah jelas saya rasa untuk pemilihan profesi di sini sangat penting. Kalau saya sarankan, biasanya kalau saya main itu dari CT1 sampai 23 itu adalah petani. Setelah CT23 itu saya rubah menjadi perampok. Kenapa seperti itu? Karena kalau petani lebih gampang kita mendapatkan material. Dengan nambang aja saya rasa sudah cukup. Dan juga ikut acara ini, kompetisi pasukan pemain tunggal dan pertarungan antar negara seperti video-video yang saya sebelumnya. Saya rasa cepat untuk mengumpulkan RSS. Sedangkan kalau perampok
itu kita harus menyerang, dan dimana seorang perampok itu hero-nya harus bagus, pasukannya juga harus cepat untuk dinaikkan ke maksimal CT, misalnya kalau 22 ya T8 harus dikejar untuk sebagai perampok, dan juga aksesoris-aksesoris pendukung pasukan. Ya, sekian penjelasan saya tentang profesi. Bila ada cara lain atau cara praktis atau penjelasan saya yang salah, mohon dikomentarkan di bawah. Dan guys, ingat ya, di subscribe biar tambah banyak lagi saya membuat video tentang Rise on Trace ini. Semoga kalian cepat menaikkan kasih kalian dan menjadikan kasih kalian yang kuat, dan akhirnya membentuk sebuah aliansi yang bagus, yang kompak, yang menjadikan aliansi kalian nomor 1 di ROE. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya tidak lupa saya ucapkan terima kasih.